Kristus, kami Presbiter Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah kasih menumbuhkan harapan. Berdasarkan Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita pada hari ini. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 bait 1 dan baitnya yang kelima. Aku
yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang Dia menunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai-mu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu. Dan dengan penuh kerendahan hati, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya kami kenal dan dekat dengan kami. Kami kenal sering berputus asa, tidak percaya akan kehadirat-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa.
Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9, ayat 9 sampai dengan 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, kami sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri, kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru
yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk, kita mendengarkan kesaksian pujian. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas hidup dan karunia berkat yang kami terima tiap-tiap hari. Dan hari Minggu yang kudus ini kami mau mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kuasa yang akan berpikiran kami sehingga firman ini menjadi berkat, kekuatan dan pengharapan kami dalam kami memaknai masa wabah pandemi yang belum usai juga. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kihlon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon, Kihlon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia ke tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah kita akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab Tuhan beracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua. Sehat semua kita? Puji Tuhan. Kita harus imani kita sehat dalam keadaan di mana masa pandemi ini belum selesai. Masalah ekonomi juga kita juga masih morat-marit. Dan Bapak Ibu kekasih, anak-anak sekolah juga masih di rumah toh. Kalau anak-anak sekolah masih di rumah, kita sudah punya pengalaman dari bulan Maret sampai nih masuk Juni. Maaf kata Bapak Ibu,
kebutuhan perut tuh paling banyak. Paling banyak. Karena apa? Semua berakhir di meja makan. Hari Minggu yang kudus ini saya mau menyapa ibu bapak, saudara kekasih yang ada di sekitaran alat elektronik masing-masing. Di handphone kah? Ada pula bapak ibu yang di laptop, di televisi, ataupun saya mau nyapa bagi bapak ibu yang membaca Sabda Bina Umat pagi. Hari ini hari Minggu, kita memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir, waduh gak ada kotai, gak bisa kita dengar khotbah, baca SBU. Gak usah jadi hal yang membuat kita kepikiran, gak usah Bapak Ibu. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang terkoneksi channelnya, YouTube-nya GPIB Jemaat Cahaya Nugrah. Terima kasih Bapak Ibu merasakan berkat untuk ibadah di hari Minggu. Dan kami imani tidak kebetulan Bapak Ibu terchannel Jemaat YouTube Jemaat Cahaya Nugrah dalam ibadah Minggu. Itu semua karena berkat Tuhan untuk kita semua. Semangat untuk kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kitab Rut ini kaya makna yang sungguh luar biasa. Makna kehidupan real, baik di tengah keluarga, kehidupan masalah ekonomi, dan kehidupan sosial. Kitab Rut ini sungguh kaya luar biasa. Sosok yang begitu lekat dengan hidup manusia, personal hidup manusia dan keluarga. Saya mulai Bapak Ibu. Semua kita ini kan saya mau bilang mengadu nasib toh. Mengadu nasib di tanah seberang. Di tanah seberang. Surabaya ini kalau diandaikan kapal kira-kira tenggelam kali ya. Begitu banyak orang di dalamnya. Satu roti ini Bapak Ibu, banyak yang bekerja untuk mendapatkannya. Ibu bapak, ada kalanya yang remah pun orang akan ambil. Supaya apa? Kebutuhan primer dan ditambah sekunder itu cukup. Ibu bapak yang kekasih, mencari hidup yang lebih baik di tanah seberang, itulah keluarga Elimelek. Saya mau mulai yang kedua. Pengertian Bethlehem itu rumah roti. Dunia perjanjian lama dan perjanjian baru, setiap nama yang diberikan, kotakah, daerahkah, nama personal, nama keluarga, ada arti yang luar biasa. Yang tidak akan pernah hilang artinya jadi negatif. Kalau artinya positif, gitu Bapak Ibu. Kalau rumah roti kan berarti kan sebenarnya Bethlehem itu tidak akan pernah orang di dalamnya itu apa? Kelaparan. Itu saja sudah ada pengertian. Saya mulai lagi Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa hidup kita diberkati Tuhan, sesungguhnya kita akan dijauhkan dari keputusasaan. Tapi tidak gampang Bapak Ibu untuk memahami itu. Bethlehem yang sudah hafal mati lah kira-kira si Elimelek nih ya, Bapak Elimelek nih. Tapi ketika pada posisi saat itu daerah itu lagi apa? Kemarau panjang, kekeringan. Tanah Yehuda itu tanah yang sangat baik untuk bercocok tanam. Agraris lah gitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika musim panas kemarau yang luar biasa panjang,
hasil panen, hasil apapun tanah Yehuda itu tidak menghasilkan apa-apa. Masuk di Bethlehem, rumah roti itu. Alhasil Elimelek mendengar berita, di tanah Moab itu hidup akan layak, hidup baik. Mereka berangkat, anak beranak nih. Bapak Elimelek sebagai seorang suami dengan metuanya, istrinya, Ibu Rut, anaknya sama, Mahlon dan Kilion, dua laki-laki Israel, anak muda Israel. Berangkat mereka menuju ke Moab. Bapak Ibu, kita belajar. Jangan pernah kita tidak yakin atas firman Tuhan ini. Ketika keluarga ini berangkat ke Moab, sebenarnya ada hal, ada masalah. Ketidakpercayaan mereka terhadap arti kata Bethlehem itu sendiri. Dan Elimelek itu pengertiannya Allah menyertai, Allah bersama, Allah kekuatan. Tapi ketika hal yang urgent, masalah perut, bisa berontak itu semua. Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, berangkat mereka anak beranak ini ke tanah Moab. Ibu bapak yang kekasih, kita kembali kepada Alkitab kita untuk melihat urutannya. Mereka menetap sebagai orang asing. Apa bahasanya? Orang merantau. Merantau itu orang asing Bapak Ibu. Karena itu ada begitu banyak orang merantau itu dia jaya. Karena apa? Dia tahu dia tidak punya tanah. Dia bekerja luar biasa. Tapi ada juga Bapak Ibu yang perjalanannya bukan tidak diberkati. Ya tidak semua kan orang sukses toh Bapak Ibu. Tidak semua orang sukses. Tapi biasanya orang di kampung itu kalau di antara mereka berangkat ke kota itu sok berpikir sukses semua. Padahal di kota dorang susah mati itu. Tapi datang ke kampung sok kayak orang hebat gitu loh. Sampai pulang pakaian di badan pun mau diambil. Padahal tiba di rumah di kota mereka sudah punya apa-apa lagi. Tapi supaya bisa dikatakan hebat, datang ke kampung sudah kayak hebat-hebat, padahal setengah mati orang tuh cari uang di kota, di tanah rantau. Ibu bapak kekasih, mereka menetap sebagai orang asing, berarti mencari bekerja dengan luar biasa. Ibu bapak, yang terjadi yang pertama, tidak diberitahukan mengapa sampai cepat mati itu Elimelek. Apakah capek kerja, apakah karena sakit? Tapi diberitahukan oleh firman Tuhan pada ayat yang ketiga, matilah Elimelek suami Naomi. Dan perempuan itu, lihat Bapak Ibu, dimulai dengan kata pada ayat 3, perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Itu kata kuncinya, tertinggal. Tertinggal. Ibu bapak, saya baca bolak-balik apa ya makna tertinggal ini. Bapak Ibu kekasih, kata tertinggal itu berarti tanda kutip kata kerjanya tidak terikut pada satu euforia berangkat menuju ke tanah seberang, tanda kutip mendapatkan yang baik semua. Tertinggal dengan kedua anaknya. Lanjut cerita Bapak Ibu, harusnya orang Israel itu tidak boleh menikah dengan perempuan Moab. Tapi mau gimana? So datang ke tanah seberang, ketemulah dia jodoh, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jodoh. Mahlon dan Kilion itu menikah dengan dua perempuan Moab, Ruth dan Orpa. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Naomi tahu dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi karena
anaknya ini menginginkan dua perempuan ini, maka dia melepaskan semua itu. Ibu bapak saudara kekasih, 10 tahun lamanya mereka tinggal di tanah Moab. Yang terjadi, ibu bapak saudara kekasih, pada ayat yang kelima, mati pula tuh anaknya tanpa memberikan keturunan. Saya mau bilang, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Betapa sedihnya Naomi ini hidupnya. Tidak ada lagi pegangannya. Padahal Bapak Ibu, Israel itu, perjanjian lama itu masih ada pada budaya laki-laki. Dan ketika hanya tinggal Naomi, apa yang terjadi? Kesulitan besar. Dan masuk Bapak Ibu pada ayat yang ke-6 dan seterusnya sampai perikop kita ayat 14. Yang menarik mau katakan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh Naomi. Tapi perhatikan Bapak Ibu, dia mendengar berita bahwa Tuhan sudah mengasihani tanah Betlehem Yehuda. Berarti kekeringan itu sudah selesai. Tanah kering itu sudah selesai, mereka akan diberkati. Karena apa juga Naomi menyadari, di tanah asing tidak ada masa depan. Tapi ketika dia pulang, tidak juga menjamin masa depan untuk siapa? Kedua anak mantunya. Sehingga dia bilang, dia bicara, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Sikap dari Naomi, dia berkata bahwa kalaupun aku kawin, punya anak, tidak mungkin juga lah anak itu menikah dengan saudara berdua lah, anak-anakku Ruth dan Orpa. Lalu Bapak Ibu, yang menarik Bapak Ibu, ternyata proses dari perikop kita ini, Naomi menyadari bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu marah. Tangan Tuhan itu teracung. Ayat 13 Bapak Ibu perhatikan. Tangan Tuhan itu teracung kepadaku. Itu yang Naomi sampaikan kepada dua mantunya itu. Tangan Tuhan itu marah terhadap aku. Sampai suami anak-anakku diambil semua. Dan aku kembali sendiri. Ibu bapak jemaat Tuhan, dia mau sampaikan kepada kedua menantunya, kalaupun aku balik ke tanah ke kampungku, belum tentu kau punya masa depan. Dia bilang, karena apa? Tangan Tuhan teracung kepada aku baca, saya baca 13. Masakan kamu menantikan sampai dewasa, mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Lalu lihat, janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan Tuhan itu diacung karena marah. Ibu bapak jemaat Tuhan, tapi yang mau diperhatikan, yang dilihat oleh kedua menantunya, terutama Ruth, bagaimana Naomi tetap yakin biarpun Tuhan so marah, dia harus kembali. Biarpun Tuhan sudah mengacungkan tangan, dia harus pulang. Dia harus pulang. Apapun beritanya, apapun hidupnya nanti, itu urusan belakang. Yang penting harus kembali kepada tanah di mana aku diberkati, tanah di mana Tuhan menyatakan rumah roti itu, Bethlehem. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, Orpa dalam dialog ayat 7 sampai dengan 14 ditambahkan ayat 16 dan 17 mengambil keputusan, ia pulang ke tanah Moab. Tidak apa-apa toh,
Kan semua ada pada pilihan hidup Bapak Ibu. Jangan pernah bilang, oh memang tuh Orpa. Enggak, itu pilihannya kok. Semua hidup kita ini pilihan. Jangan bilang, Roh Kudus tuh berbicaranya sama si Ruth, bukan sama Orpa. Jangan gitu, kita jangan mengklaim gitu. Ya memang dia bangsa Moab kok. Dia kembali. Ya kalau Ruth menjawab situasi dan percakapan dengan ngikuti mertuanya, ya enggak jadi masalah gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngejas, Orpa bodoh ya. Enggak gitu Bapak Ibu. Tapi kita mau melihat bahwa semua hidup ini pilihan. Dan kita nggak tahu apa masa depan di depan kita itu. Kalau berbicara apa yang dikatakan oleh Naomi, Ruth bilang kalau Ruth seperti Orpa kan bisa pikir, belum yakin tuh menantu mertuaku nih. Kalau berangkat ke tanah Bethlehem, hidup nggak orang aku nih ya. Tapi apa yang dikatakan ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, biarpun Naomi tidak bisa menjamin masa depan untuk hidupnya sendiri, namun sikap Ruth ini yang mau kita lihat. Dia melihat bahwa Naomi kembali, biarpun tangan Tuhan marah sebenarnya terhadap Naomi. Dia pulang. Lalu dia ingat perjalanan hidupnya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan dia kesempatan hidup dengan suami dan anak-anaknya, tidak akan pernah dia merasakan sukacita hidup rumah tangga. Dan biarpun dia kembali dengan dibilang apa? Jangan sebut aku Naomi, bilang aku Jomara, pahit hidupku ini. Ibu bapak jemaat Tuhan, walaupun Ruth punya keputusan untuk mengikuti Naomi, ibu bapak memang bukan perikop kita, tapi bapak ibu bisa lanjut ke ayat 17 dan 18. Ruth membangkitkan harapan Naomi dan pengakuannya, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Pengakuan ini memberikan harapan hidup kepada mertuanya. Kasihlah yang membuat Ruth mengaku. Ibu bapak yang kekasih, dua perempuan ini saling berbagi iman, kasih, dan harap. Persekutuan dengan Tuhan menjamin iman yang teguh. Dengan iman, maka kasih itu menjadi kuat untuk penggerak kita pada masa pandemi ini. Ibu bapak jemaat Tuhan kekasih dalam Kristus, harus kita yakini dimanapun ibu bapak berpijak sebagai orang percaya, di situ berkat Tuhan. Tapi jangan pernah membandingkan berkat yang kita terima dengan melihat mata kita memandang tetangga kanan dan kiri. Capek Bapak Ibu. Kasih yang terjadi, yang diterima oleh Ruth, dan itu menjadi satu perjalanan hidup dari Naomi, menghantar kedua perempuan ini berjalan menuju atau kembali ke kampung, ke daerah mereka, daerah asal Naomi, yaitu tanah Bethlehem. Ibu bapak jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berpijak, tidak pernah hidup ini sial Bapak Ibu. Jangan pernah kita bilang bahwa aduh sial betul ya, kita ngadu nasib mau nyaman-nyaman tapi ternyata hancur, lebur. Tapi tetap kita harus introspeksi diri, apa sesungguhnya yang kita buat. Tapi ingat, dimanapun kita berpijak, kita berdaya juang yang baik, sehingga masa minggu ketiga sesudah Pentakosta, dan kita juga ada pada minggu pelayanan dan kesaksian atau bulan Pelkes GPIB, kita memaknai hidup kita ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita saat ini
harus ada pada, atau saya mau sampaikan, tumbuhkanlah harapan di tengah wabah pandemi yang belum usai ini. Dan ingat Bapak Ibu, tetap pakai masker. Sekarang ini kesehatan ini, sehat ini harus menjadi ucapan lafaz doa kita senantiasa, agar kita mampu untuk meraih harapan ke depan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan di hari Minggu yang kudus ini, bagi Bapak Ibu tepat di hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kalaupun ada 1 minggu Bapak Ibu ada dalam usia yang bertambah, baik perkawinan dan usia kelahiran, tetap yakin Allah kita tetap sama, menyertai dan memberkati kita. Ingat, Tuhan menjamin masa depan kita, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Kristus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Amin. Kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Kita akan kembali mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang di sorga, kami sangat bersyukur Allah baik yang memberikan kami ruang hidup untuk berjumpa di hari Minggu yang kudus ini. Kita perlu mengajarkan kepada kami hidup berpengharapan terus kepadamu di tengah badai apapun hidup ini. Dimanapun kami berpijak, apapun kondisinya, Tuhan, kami belajar untuk tetap meyakini Engkaulah roti hidup kami yang kekal sampai kekal. Bantulah jemaat-Mu
yang mengalami situasi yang sulit ketika mereka ada pada masa pandemi ini, di PHK, dirumahkan, dan ada yang harus menerima gaji separuh. Tuhan, kuatkan pengharapan mereka terus dalam Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan Yesus, agar Engkau menyertai kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami situasi ketika mereka harus berbaring lemah di rumah sakit, berbaring dalam kondisi karena COVID positif, baik diisolasi di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, pulih dan kuatkan mereka semua. Kami berdoa Tuhan, yang bersama dengan kami pada channel YouTube dari Jemaat Cahaya Nugrah, lipatan tangan kami Tuhan, memohon agar para medis, penggali kubur, driver ambulan, kami hanya memohon agar mereka tidak kena virus menular ini Tuhan. Tolonglah Tuhan. Mereka sudah mengabdi luar biasa. Mereka memberi diri untuk melayani, memeriksa pasien-pasien, masyarakat. Kami bawa dalam doa yang penuh kekusukan ini. Janganlah mereka terpapar Tuhan. Mereka sudah memberikan hidup mereka, tenaga mereka, pagari mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, dengan staf dan badan-badan pembantunya. Kami juga datang Tuhan untuk Ibu Gubernur kami, Ibu Wali Kota kami, berikan sehat dan kuat bersama dengan jajarannya. Kami juga memohon ya Tuhan, Bapak Bupati Gresik, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kesehatan. Bapa di surga, sektor Kanaan, Yerusalem, Bethlehem, Yudea, Samaria, pelihara warga jemaat yang ada, dan semua yang mendengarkan ibadah daring ini. Tuhan memberikan kami semangat, sehat dan kuat. Diberkati Tuhan proses persiapan untuk kami memasuki ibadah new normal jemaat kami ini. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Pagi hari Minggu yang indah ini Tuhan, tim Komisi IAI, Infokom, Tuhan bersama menyertai kami. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami menyerahkan, kami yang bekerja, berikan kami sehat dan hati-hati. Kami yang di rumah, Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kami semua. Cukupkanlah tiap-tiap hari hidup kami dengan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Kita perut mengajarkan kami dalam segala keadaan tetap bersama dengan Tuhan. Kami dipulihkan dan dikuatkan dan kami punya masa depan. Terima kasih Bapa. Inilah sembahyang kami Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memakan dalam pencobaan, tapi lepas peranjang kami daripada yang jahat.
kita dengarkan kesaksian pujian. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Berombak ambisi
Warta Jemaat Ibadah Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam minggu kedua sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Pengumpulan bantuan untuk Akademi Kebidanan Gria Husada paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 di kantor gereja. Demikian penyampaian kami, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun dan kapanpun. Dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.